Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 hari Senin ya, kami melakukan observasi di Lanu Dwiradinata, Tasikmalaya, mengenai alat-alat meteorologi dan klimatologi. Saya sendiri Faizaki Nur Rahman sebagai tamu ya. Untuk ini Perkenalkan, nama saya Bambang Yoga Mahesa ya. Dan perkenalkan, nama saya Nada Hairunisa. Perkenalkan, nama saya Hania Nur Jahra dengan NPM 222170061. Perkenalkan, nama saya Naswa Lutfiah. Dan ini perkenalkan, nama saya Anjisya Putri Firaci. Perkenalkan, saya Rian Hidayat. dan ya segitu saja teman-teman. Kan, ini serta bangun anggota meteorologi, saya Pelda Sahat, anggota meteorologi juga. Untuk penjelasan pemasangan dan operasionalnya, cara mengoperasinya dan diterangkan oleh Serda Bangun. Yang kalian lihat sekarang ini namanya TAMS. Tadi udah belajar di ruangan kan, yang teori. Tadi dilihat lewat foto, yang aslinya secara visual ini. Ini yang namanya TOM, yang tadi kan ada, yang katanya kalau untuk jenis luar kita bisa tenteng alatnya di bawah. Terus untuk pemasangannya, kita memasang kakinya ini dulu. Terus ini bisa dicopot seperti ini. Terus ini harus diusahakan untuk rata. Di sini ada untuk pengukur ratanya. Ini posisi yang anginnya di sini, ini harus pas di tengah. Ini. Nah, kalau dia agak miring gini, kan berpengaruh nanti ke arah. Ini untuk arah angin. Terus sama ini juga akan berpengaruh. Kalau dia agak ada kemiringan, jadi harus diusahakan minimal hampir rata lah. Kalau bisa benar-benar rata. Terus lanjut. Untuk pemasangan alat ini yang harus ditentukan terlebih dahulu itu arah utara. Sekarang kan kalau kita berdiri di sini, kita cari titik utara atau sebelah mana gitu kan. Untuk utaranya di sebelah sana. Jadi di mana tempat kita menaruh alat ini, kita harus tahu dulu utaranya di mana. Kenapa harus utara? Karena utara di arah mata angin itu 360 derajat atau 0, ya kan? Kalau kita tempatkan dia di arah ini kan utara, ini 0. Jadi arahnya itu harus begini. Kalau kita arahkan di sebelah sini, dia menganggap di sana itu 0. Jadi arahnya jadi beda nanti. Makanya kita diusahakan ini harus di utara atau di titik 0. Awalnya dari situ dia. Nanti kita konfirmasikan di sini. Biasanya di utara dilengkapin sama kompas juga. Alat ini biasa di dalam kotak. Nah seperti ini kan lurus ya. Coba dilihat itu N-nya. Coba tunjukin itu. Ada yang di bawah N itu kan ada itu yang hitam, titik hitam. Coba saya gerakin, dia akan gerak. Nah, kan pindah. Saya lurusin lagi ke utara. Ya kan? Ya kan? Ya. Nah. Jadi kita mulai dari 0. Kalau kita mulai nanti contohnya seperti ini, padahal ini titik 0-nya, kita mulai dari sini. Saya giniin. Nah, ini padahal kan udah 90 derajat, kurang lebih 90 derajat. Di situ tercatatnya 0. Jadi kita harus mulai dari 0. Ya, lanjut. Itu yang utamanya, kita harus tahu di mana slotnya untuk menentukan arah angin yang benar. Karena kalau berlawanan arah angin yang kita sebutkan dengan pesawat, penyetingannya dia nanti beda, akan mengakibatkan insiden. Terus untuk kecepatan kita bisa di sini setting bahayanya sampai berapa knot. Jadi bisa kita menyampaikan. Jadi dia nanti begitu dia
mencapai contohnya 20 knot, mencapai 20 knot kecepatannya, dia akan bunyi tut gitu. Nah, kita bisa antisipasi menyampaikan ke, soalnya pengamatannya biasanya per setengah jam kalau ada ini. Jadi di waktu pengamatan, sebelum pengamatan sama pengamatan berikutnya ada kecepatan angin, kita nggak memperhatikan jadi bunyi. Nanti kita sampaikan ke penerbang. Nah, bunyi itu berarti Berarti dia udah untuk kecepatannya bahaya untuk pendaratan atau mau terbangnya pesawat. Jadi kita sampaikan ke dia biar dia untuk antisipasi. Terus ini Pak, untuk yang ininya ada ketentuan nggak untuk tingginya? untuk ketinggiannya itu minimal dia itu 170 minimalnya. Ini kalau semakin tinggi semakin baik atau bagaimana? Enggak, Ya, karena beda. Soalnya nanti dia penempatannya itu diusahakan di rumput. Karena kalau di aspal dia penguapan aspal panasnya itu kan memantau ke sini, jadi berpengaruh untuk tekanannya nanti sama temperaturnya. Ini diusahakan di sini karena ini dianggap netral apanya. Kalau dia lebih tinggi, jadi dia kurang akurat. karena terkait dengan tekanan angin Tekanan di bagian atas ya. pergerakan angin, arah dan kecepatannya nanti. Terus lanjut, Mun. Aku bingung. Apa lagi? Nanti bunyi itu langsung dari alat sini. Ya, alat tidak ada. Jadi kita setel dulu. Kita ada penyetingannya. Kecepatannya kalau kecepatan contohnya 20 knot kita buat. Oh, kita klik untuk alarm bunyi. Dia kalau ini mencapai 20 knot, dia akan bunyi. Coba setel ke 10 aja dulu coba. Jadi biar dia bunyi. Atau 5 aja biar bunyi. Jadi yang menentukan maksimalnya kita sendiri. Ya? Kita sendiri. Kalau untuk penerbangan maksimal berapa Pak? Kalau untuk heli itu 25 knot itu udah bahaya Oh, sudah bahaya. untuk pendaratannya. Karena di sini kebanyakan heli gitu Pak. Yang teori. Enggak, kalau yang turun itu yang banyak jenis. Oh, iya. Jadi tidak berpatokan sama heli. Kalau Mbak Mas ada pertanyaan jangan sungkan tanya ya. Bapaknya juga akan Akan kita usahakan menjelaskan. Kalau ini beratnya semuanya berapa? Untuk beratnya itu kurang lebih 5 kiloan ada kalau nggak salah. Jadi keuntungannya ini emang itu juga untuk dinas luar ya, untuk di penempatan bisa dipindah-pindahkan sama ini. Jadi kalau ini keuntungannya ini lagi, apabila kendaraan tidak bisa untuk menembus jalan titik pendaratan, inilah yang kita pakai. Jadi untuk penempatannya juga pun bisa. Kalau ini dia harus ada jalan yang bisa ditempuh kendaraan. Ini yang namanya yang MMS, yang lebih canggih. Kalau yang ini yang namanya rem, yang kita bawa ke gunung pun atau gimana pun bisa. Untuk penerjunan pun bisa. Untuk daerah operasi bisa kita pakai ini, pendaratan pesawat. Contohnya untuk drop pasukan, makanan, atau angkut korban, itu bisa. Ini harus kita bawa. Jadi menentukan arah angin, tekanan yang dibutuhkan di pesawat itu, tekanannya, arahnya, kecepatan angin, awan. Coba diputar dulu. Udah. Dasar ketinggian orang Indonesia. Tinggi 190 dibilang enggak normal. Kamu setting berapa? 25. Hah? 25. 25? Siap. 5. Dia bunyi maksudnya biar tahu dulu alarmnya. Kalau bawa 5 bawa kompresor dong ke sini naiknya. biar lebih kencang ya Pak ya. Iya, knot juga masih bisa. Kalau sampai 20 itu bisa tapi dipaksakan. Cuman bisa nyasarnya, kadang nyasarnya bisa nyangsang di mana gitu. Karena udah nggak bisa dikontrol. Kalau itu yang buat terjun payung nentuin arah anginnya di mana?
Arah ini itu di sini juga di bawah. Karena dia kan dia kalau terjun payung dia akan turun bukan naik. Jadi kita yang menentukan di bawah karena dia tujuannya ke bawah, kita menentukan arah anginnya kecepatannya di bawah. Kayak token habis ya? Angin juga yang Iya, jatuh. Kayak token habis katanya. Hah? Kayak Kayak token token habis. listrik yang habis. Tuh bawa isiin tuh tokennya. Itu alarmnya. Jadi seandainya apa? Pas pengamatan contohnya ya. Cuman pesawat belum turun. Ya kan kalau pesawat itu biasanya per setengah jam kita laporkan ke datanya ke pesawat. Tapi pas kita selesai kita amatin, ternyata tidak bunyi alarmnya karena belum kencang. Pas begitu selesai kita amati, kita kerja yang lain, kegiatan yang lain, ternyata ada angin yang tiba-tiba kencang. Itu harus kita laporkan kembali. Fungsi alarm itu seperti itu untuk mengingatkan kita, oh itu udah berbahaya untuk penerbangan. Karena dalam penerbangan sendiri itu kan sudah ada waktunya dia nanti beberapa naik dan turun dan itu bisa jadi estimasi untuk ini ya. Betul. Kalau kecepatan dia udah tahu ketinggiannya berapa, kecepatannya berapa, dia jaraknya berapa mil udah ada dia. Jadi dia bisa memperkirakan dengan kecepatan sekian, jarak sekian, saya nyampaikan sekian. Tapi Pak, kalau misalnya ada pesawat yang mau landing, ada pengamatan khusus buat cuaca? Apa enggak biasa aja? Biasa aja. Jadi per setengah jam kita laporin. Kenapa per setengah jam? Karena dianggap per setengah jam itu tidak terlalu signifikan perubahannya. Tapi tidak menutup kemungkinan itu akan berubah tiba-tiba. Makanya tetap kita antisipasi dari satelit cuaca, pergerakan awannya kita lihat, kita pantau terus dia. Tapi untuk pelaporan kayak BMKG atau untuk pelaporan di buku Sinop itu per jam. Per jam loh larinya. Sinop biasa, Sinop selang, Sinop utama. Itu per jam. Tapi untuk pelaporan ke penerbangan dia kan butuh cuaca yang akurat, terupdate lah. Kita kirimnya itu per setengah jam. Di sini itu udah ada sensor tekanan, suhu udah ada sensornya. Terus untuk ini untuk menentukan arah angin yang ini. Kalau yang baling-baling bambunya itu untuk kecepatan anginnya. Di sini juga udah ada untuk penakaran hujannya udah ada ini. Jadi dia begitu hujan dia akan masuk ke sini. Nanti dia akan Ditakar sendiri dia. takar di sini. Dia begitu udah dia tulis udah dia ini udah ditakar sama dia akan ngebawa sendiri langsung ke sini. Kebuang dari sini. Biasanya udah sampai jam berapa dia akan ngebuang. Tapi tetap dia akurat, dia jumlahnya berapa akurat ini. Sini nih. Untuk sensornya juga ada. Ini Pak, untuk menghadapannya kan itu di situ nanti masuk ke komputer. Enggak. Jadi ini Itu biasanya dilampirkan di ada kertas namanya kalau di terminal di ayam. ada kertasnya. Dicatat Itu biasanya penggunaan buat teko sama gandeng. Kita kirimnya lewat radio. Kalau dia di pesawat, dia dari ground to air nanti ada. Pesawat kan ada komputer. Ini alatnya. Ini bisa kita pindah-pindah. Contohnya, ini penempatannya di sini. Kita pindah di sini nggak mungkin masa kita yang kehujanan di sini terus macam. Jadi kita bisa bawa ke ruangan. Jarak sejauh saya udah pakai alat ini paling jauh itu 3 masih dapat. 3 kilo. Waktu di Pasir Gowong saya kan enggak 3 kilo. Wah, jauh. Ini masih Dan itu masih akurat 3 kilo itu ya. masih. Jadi masih mengirimkan data terus. Karena kan ada ini yang semacam pancaran dan nanti ada pemberitahuan ini masih tersambung atau enggak. Nah, jadi dia connecting atau tidaknya dia kalau udah nggak connecting dia akan Termometer. Kalau nggak korek Antena. apa, Kak? Ini ada mungkin gangguan dari jarak. ada energi tertentu harus dipasang di sini. Enggak. Enggak baterai. Ini baterai. Nah,
Ini baterai, terus ini juga untuk membantu juga panel suryanya untuk menambah dayanya. Jadi supaya baterainya lebih awet lah. Ini juga pakai baterai, cuman dan ini bisa dipakai diganti dengan langsung dicolok ke listrik. Makanya kita kalau di ruangan pun bisa untuk mengamati. Jadi alat ini di luar, kita di dalam untuk soalnya hasil pengamatannya dari ini akan dituangkan di sini. Jadi kita hanya mencatat di sini semuanya. Nah, di sini. Ini. Yang tadi tadi di slide itu kan ada. Ini Ini layarnya. bentuk kecilnya, lebih simpel. Tapi lebih Yang ini yang TMC itu yang ini. Kan ada tadi yang layar. Iya. Nah, ini layarnya. Ini ada di sini petanya, temperatur gimana coba terangi. Nah, dari pojok kanan atas ini waktu setempat dari jam 10 menit 33 tanggal sama 23. bulan 11. Ya. Ini temperatur, ini masuk sama keluar. Biasanya yang dilaporin itu yang keluar berapa ini derajat. Ya. Yang ini kelembapan udara. Ya. Kelembapan udara yang sekarang ini yang maksimal 85, yang minimal 62. 62%. Yang biasanya dilaporin yang paling besar. Oh. Untuk tekanan udara yang sekarang itu 1012,7. Nah, ini dew point ini berasal dari, kalau nanti kalian ke sana nanti ketemu sama namanya alat bola basah sama bola kering. Ya. Oh ya. Nanti di sana hasil dari bola pengurangan sama nanti dikoreksi hasilnya ini. Ada koreksinya lagi. Ada koreksinya lagi. Pengurangan dari bola kering sama bola basah. Dikoreksi dia ada tabel nanti. Kalau nanti kalian ke dalam. Nah, ini yang semisal Tapi kalau untuk hujan, di sini dia langsung tidak kita nggak koreksi lagi ke tabelnya. Jadi data di sini itu semuanya udah data mahal, data jadi. Jadi ini salah satu kecanggihannya. Kalau di sana masih semi manual, kalau ini udah memang udah otomatis dia. Siap disajikan. Tadi kan udah jelasin ada takaran hujan. Semisal hujan nanti ditampilkan di sini. Berapa milimeter? Oh ya. Misal. Nah, untuk yang ini bulatan ini tadi, ini yang nentuin arah sama kecepatan. Yang ini Yang ada titik kecil. titik kecil biru. Nah, biasanya kalau ada itu yang dilaporin ke arah mana. Biasanya bentuk derajat. Kalau memang kalau biasanya di sini dipakai derajat. Jadi arah mana, misal ke timur, jadi 090 kecepatan berapa? Oh, 3 knot. Kalau yang di bawah ini grafik kan nggak terus kecepatan angin tinggi, turun. Nanti di grafik di sini. Terus untuk pemasangannya ini tanah itu kan ada yang tinggi, ada yang rendah elevasinya. Jadi kita harus ukur dulu elevasi titik penempatan ini, kita harus tahu dulu berapa ketinggiannya. Baru kita masukkan ke alat ini. Jadi dia biar akurat datanya. Karena semakin tinggi dataran itu tekanannya semakin Kencang. tinggi. Jadi beda-beda. Jadi harus disamakan dengan elevasinya dulu biar dia nanti biar akurat datanya. Cara menentukan ketinggian elevasinya itu bisa kita pakai GPS. Kalau lebih simpel kan sekarang Ada aplikasi ya. Iya. Ada aplikasi untuk menentukan itu elevasinya itu juga bisa. Tapi kita lebih akuratnya kita konfirmasi ini perbandingan dengan GPS. Kadang kan aplikasi itu kadang kurang tepat juga. Kalau GPS kan benar-benar akurat lah. Terus untuk perawatan ini setelah kita pakai biasanya kita bongkar, kita cek semuanya peralatannya ada yang kurang atau enggak. Kalau syukur-syukur lebih, tapi enggak mungkin lebih.
Jadi kita taruh semua, terus kita bersihin, terus untuk alat ini harus dikalibrasi itu per 6 bulan untuk keakuratan datanya. Dan kalau kalibrasi itu bukan kita yang menentukan, ya, seperti yang katanya Pak Agung tadi di ruangan, ada timnya khusus dari tim Mabos, terus BMKG ada, dan mereka itu punya alatnya untuk mengkalibrasi ini apakah ada perubahan atau tidak. Kalau ada perubahan nanti disesuaikan dengan data yang pas. Kenapa dikalibrasi? Karena kita ngirim data itu ke pesawat itu harus benar-benar akurat. Kalau salah, yang ada nanti terjadi insiden pesawat. Kita kerja melaporkan data itu kita diikat undang-undang. Diikat undang-undang yang saya lupa undang-undangnya berapa, yang itu akibat kelalaian kerja yang mengakibatkan nyawa orang, yang mengakibatkan kerugian nyawa atau material dengan ancaman hukumannya itu di atas 10 tahun penjara. Kalau kita salah pemberian data, jadi kita memang benar-benar diikat undang-undang itu. Kita contohnya salah ngasih data lah, terus penerbang itu ngasih nyeting di pesawatnya contohnya anginnya, tekanan segala macam, ternyata salah. Dia begitu mendarat atau take off terjadi insiden, nanti KNKT datang segala macam dilihat kesalahan di mana. Kalau pemberian cuacanya salah, siapa pada saat itu yang memberikan? Nah, itulah nanti akan disidang, ya sama aja kita membunuh orang. Makanya kelalaian kerja mengakibatkan nyawa orang hilang atau kerugian materi. Ancaman hukumannya 10 tahun. Jadi makanya ini selalu diutamakan keakuratannya. Jadi ini di setiap per 6 bulan itu harus ada kalibrasi. Jadi tidak sembarangan kita ngasih data yang kalau kejadian kecelakaan itu kita nggak apa-apain, enggak. Kita diikat undang-undang. Makanya dikalibrasi. Makanya alat ini tidak bisa sembarangan, asal sembarangan biarin aja. Takutnya tidak akurat. Keakuratannya harus dijaga. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas atau ada yang Mungkin Pak yang dicontohkan tadi undang-undang itu seperti yang Pak Agung jelaskan ya, tentang gunung pesawat Sukhoi. Ya itu ada hubungannya gitu Pak. Termasuk juga. Pokoknya kalau mengakibatkan gara-gara kita menyampaikan data salah, kesalahan di kita, berarti kita yang kena undang-undang. Kejadian kecelakaan pesawat itu ada tiga faktor. Ada yang tahu? Satu, Cuaca. ya. Human error ya. Iya. Satu lagi. Pesawat itu sendiri atau peralatannya. Kalau makanya dibilang insiden pesawat itu, kejadian insiden itu ada 3 faktor. Makanya yang KNKT itu yang diselidiki ya 3 ini, pilotnya, pesawatnya, sama cuaca. Gitu. Ya kita harus mempunyai data yang lebih benar-benar akurat dan punya bukti. Makanya dibuat buku KIAM itu untuk bukti untuk kita. Kalau zaman sekarang udah canggih ya, zaman dulu memang sistemnya belum ada WA untuk ngirim segala macam ya. Kalau sekarang udah ada WA juga bisa, jadi bisa menambah bukti, bukan menjadi bukti bukan, tapi menambah bukti. Kalau dulu kita buktinya hanya buku KIAM, terus sama percakapan pesawat dari ground to air, pesawat sama ground crew yang di bawah. Ada percakapannya di kotak hitamnya. Apakah kita salah menyampaikan datanya sesuai enggak ya dengan kita tulis? Dan kenyataan real di lapangan sesuai enggak? Makanya ketahuan di situ. Kesalahannya di mana? Apakah di pesawatnya, apakah di pilotnya? Salah dia ngambil keputusan atau gimana? Atau salah cuaca? Itulah fungsinya. Kalau dulu ya itu kita harus pegang itu buku itu
Seandainya nanti sidang, kita harus kita tunjukkan. Lanjut, ada yang tanyakan lagi? Ini teman-teman. Kalau yang menganalisis data sama mengelola datanya itu siapa? Kalau ini sistemnya kayak model observasi aja. Jadi bukan untuk forecaster. Kalau forecaster itu seperti di sini. Biasanya di Stasiun. Kalau ini kan ini hanya data real, pengambilan data real pada saat itu. Paling kalau contohnya penerbang, kalau 1 jam ke depan gimana? Itu bisa. Tapi untuk datanya kita tidak masuk karena setiap itu kan ada nomor stasiun itu. Ada nomor stasiun ini 96 berapa gitu, dari Manado, dari mana. Jadi tidak sembarangan tempat itu memberikan rapor perkiraan cuaca, enggak. Jadi sudah ditentukan ini stasiun ini harus yang bisa bikin tapor, stasiun ini yang bikin. Bukan berarti kita contohnya di Ciamis bisa bikin tapor, kecuali memang udah ada stasiun di sana baru bisa bikin tapor untuk perkiraan ke depannya. Tapi bisa contohnya seperti BMKG memperkirakan wilayah Jawa Barat, global Indonesia bisa. Secara global bisa. Tapi di BMKG mengeluarkan. Jadi di mereka itu datanya dari kita. Stasiun-stasiun itu seperti yang OBS itu awalnya kan dari observasi. Kita kirimnya per jam lewat email, lewat apa segala macam. Ada link khusus. Jadi kita itu tidak bisa sembarangan ngasih data seperti kata Pak Agung itu. Kalau kita kasih sembarangan ngasih data, perakiraan dari BMKG itu pun akan melenceng nantinya. Beda nantinya hasilnya. Karena data kita di sini awal salah, ya nerima data salah, otomatis pengamatan dia pun akan salah. Perakiraan dia. Karena yang dia menerima data aja itu salah. Gimana memperkirakan cuaca ke depannya sementara dapat datanya salah. Jadi kalau akurat data yang kita kasih setiap stasiun di seluruh Indonesia ngasih ke BMKG itu akurat, dia pun akan mencapai perakiraan itu sampai 90% ketepatannya. 90% lebih. Kalau 100% saya rasa mustahil lah ya. Jam ini lewat sekian hujan, angin sekian, mustahil lah. Dengan 90% perkiraannya tepat 90% lebih aja udah cukup bagus. Ada lagi? Terjawab? Tapi Pak, ini di luar ini Pak, pertanyaannya kalau itu jalannya kemana Pak? Buat ke Kepo. Ini bukan jalan. runway. Ini runway. Bukan itu tuh buat ke menara itu. Oh, Itu namanya ada Tower yang komunikasi sama yang di air ya. jalannya. Bisa dari sini bisa, tapi kalau dari bus sementara ini karena ini kan masih tahap. Oke, kenalkan nama mobilnya MMS, kepanjangannya Mobile Meteorology Station. Jadi stasiun bisa berjalan artinya. Oke. Ada yang bertanya apa yang di atas? Kalau yang di atas itu nggak jauh beda sama yang Trans tadi. Itu gabungan arah angin, kecepatan sama takaran hujan yang sebelah sana. Untuk pemasangan tetap sama, itu harus melihat ke arah utara dulu. Nanti juga ada yang sama kayak tam tadi, ada bola kecil harus pas. Yang ini sensor visibility, jarak pandang. Yang di tengah sensor lightning, atau saya bilang baratnya di sebelah sana ada thunderstorm, petir apa bisa dideteksi lewat ini. Jadi itu ini ya. Jadi ada petir jauh. Tidak bisa melihat, tidak bisa melihat suratannya, tidak bisa mendengarkan suaranya, tapi hanya bisa melihat cahayanya. Itu karena jauh. Dia itu bisa menentukan di daerah mana, di berapa kilometer jaraknya.
sejauh apa Pak maksimal? Nah, dia Bu sejauh itu sampai 10 km, 10 km lebih bisa. Ya, 10 km lebih, bahkan sampai 20 bisa. 20 km. Kalau 10 km kayaknya saya rasa masih kita kejar. Dari sini ke Galunggung masih ada 12 km lah kali ya. Dia masih lebih ke sana itu masih bisa. Melakukan. Itu kurang lebih 20 km itu baru bisa kelihatan cahaya. Nanti datangnya masuk dulu kemana itu? Ada. Cuman perbedaannya ini katanya lengkap, semuanya sebenarnya lengkap. Perbedaannya ini sama Awos. Awos dia bisa mengirimkan dan harus mengirimkan ke BMKG. Kalau ini tidak akan bisa mengirim. Dia hanya sama kerjanya di mana tempat mau di darat Awos. Kalau untuk pengiriman data meteo itu ya itu yang seperti yang dari stasiun yang sudah ditentukan aja yang bisa mengirimkan ke BMKG. Tidak semua tempat bisa mengirimkan. Jadi ini lengkap semuanya, sudah lebih canggih dan lebih enak karena kita monitornya itu di dalam mobil pakai AC, pakai laptop. Kalau sana kan taruh dulu di sana, cari rumah di mana yang enak. Kalau nggak ada rumah, dari mana pohon, nah gitu. Kalau ini udah pakai AC, jadi lebih enak. Dia udah lebih lengkap katanya. Untuk kerjanya sama dengan seperti awal, cuma perbedaannya ini tidak bisa mengirim ke BMKG. Terus? Nanti kan yang alat yang 3 di atas kan serangkaian nanti dikumpulin datanya atau di ini. Ini ibaratnya nanti hasil data-data ini dikirim ke sini. Ini serangkaian juga ada laptop di dalam. Nanti hasilnya ada. Ini dashboard itu sama kayak komputer yang di dalam Stamet. Nanti selama dia langsung ini bahan langsung matang. Ini lebih akurat karena dilengkapin sama GFF sama FPM sama altimeter. Biasanya kan di pesawat ada juga altimeter ini. Di sini. Tidak dipakai. Bisa cek sendiri. Ini ada jet check. Kalau penjas. Lain. Tadi aku tentu kameranya. Ini kita keluarin. Simpanan alatnya. Karena ini kan sebenarnya alat ini begitu dipasang di atas, terus dayanya dihidupin. Kalau diusahakan mobil ini jangan sampai berjalan. Karena dia sensor. Jalan berarti kalau jalan ini semuanya dibuka Pak, gak Dibuka. Nah, karena sensornya itu rawan dengan goncangan. Jadi takutnya jadi tidak nanti ke depannya tidak akurat. Nah, untuk penyimpanan itu sendiri, makanya ditaruh di sini tuh ada peredam getarannya. Ini sama ini. Ini kalau alat ini kita bisa turunkan, jangan nggak usah ditaruh di atas, ada lagi kakinya seperti ini. Kita contohnya kita taruh di bawah.
Cuman jadi pemasangannya jadi 2 kali. Yang itu disambungkan dulu, ini nanti sambungkan lagi pakai kabel ini. Ada di kotak ini, di atas juga ada kotaknya, yang kotak di sana disambungkan ke sini lagi. Anak-anak yang ini disambungkan lagi ke sini, jadi 2 kali kerja. Nah, cuman cara kita pakai ini, karena untuk apa kita pakai juga, ini juga udah ini. Jadi dia penyimpanannya di sini tuh, ini kenapa bisa? Supaya tinggal lalu. Kalau ini meja alat tasnya sebenarnya untuk kita duduk di belakang, ini dicantolin ke itu, ke yang cenderan kepala itu, kan ada besinya itu, lalu ini, baru modelnya gini. Jaga deh pergaulan. Dia mau bawa pulang, siapa tahu buat mainan. Foto aja. Adiknya. Termasuk 2,7 ya. Enggak, jadi kalau yang ini peletakannya arah kemana-kemana juga nggak masalah karena ini sensor tidak masalah. Kalau ini juga nggak menyemangati. Untuk komunikasi Ya, komunikasi. Ini ibaratnya kalau kita mau dinas luar, kalau mau cepat kan biasanya dinyalain sini gitu. Ini sensor buat nyalain sensor yang di atas. Kemiringan berpengaruh nggak terhadap sensor alatnya? Kemiringan ya. Makanya ada di sana itu juga kayak yang tadi bulat itu ada, jadi diusahakan dia bisa dimiring-miringkan itu. Kalau memang mobilnya miring, dia nggak bisa diinin, bisa dipermainkan lah. Kan kalau yang itu mah harus diusahakan di tempat datar gitu. Kalau yang ini mah bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan, tapi sama juga sana, itu juga bisa diatur. Bisa diatur. Nah, kalau tombol ini untuk power inverternya. Kalau kita mau ngecas di sini juga bisa, kabel USB-nya kita colokin di sini. Di belakang juga ada. Di belakang ini juga bisa ini. Ini apa? Colokan. Colokan. Ini kalau untuk kita mau masang kayak model, kan ada colokan yang model bara api atau bisa, atau pakai kabel USB bisa ini untuk ngecas. Kita matiin. Ini untuk ngidupin sensor semuanya. Tombol ini. Nah, untuk ini apabila kita contohnya menarik mobil atau kita mau ditarik mobil atau kita mau nyantolkan ke pohon, dari depan sana ada itunya, cantolannya. Ini pakai alat ini nanti, ini dihidupin dulu pakai ini. Nah, ini hidup. Ini juga kita bisa copot, kita bawa ke sana. Bawa ke sana. Bisa. Jadi nanti tali Kita mengikatnya semua. Iya. Nah, jadi terus ini kalau kita udah selesai memakai, dia posisi off. Nah, terus untuk dayanya kita pakai contohnya dari baterai, kita arahkan ininya ke arah baterai. Ini ada tulisan baterai. Nah, kalau baterainya contohnya bermasalah atau habis, tidak bisa pengecasan, kita pakai ganti ke genset, putar ke kiri. Ini genset. Kiri. Ada 2, iya Bu. Jadi pun, iya Bu. Oh, itu beda lagi. Itu udah ini dia pakai baterai. Kalau yang untuk alatnya di lapangan. Tapi untuk monitornya itu bisa pakai baterai, bisa langsung kecolok ke listrik. Kalau itu. Nah, ini udah. Ini untuk tombolnya, kita dayanya yang mau dipakai apa? Baterai atau genset. Kalau ini hanya lampu yang di ini. Tuh. Oh iya. Ini kan? Hidup kan? Ditutup nggak ini? Ini nih. Hidup. Iya. Itu untuk penerangan. Nah. Terus untuk ini sebenarnya kalau kita membutuhkan waktu cepat, karena pesawat udah buru-buru contohnya ke Ciamis, kita harus membutuhkan waktu cepat, kita bisa hidupin serinonya. Ini ada kan muter nggak di atas? Nah, lampu ini emergensinya. Ini untuk merubahnya suaranya. Ini untuk merubah. Terus kita contohnya
Ini juga untuk menghindari. Wow. Ini kalau orangnya susah ini, orangnya susah contohnya minggir, kita pakai ini bisa. Tes. Wah, Minggir, Pak, tolong. kayak yang di film-film. Kalau ini radio untuk seluruh Indonesia bisa. Ini komunikasinya. Seluruh Indonesia. Tapi dengan channel tersendiri. Wow. Oh, pengiriman berita kita bisa. Contohnya di sananya ada ini. Oh, contohnya stasiun ini ya. Stasiun di mana gitu. Saya minta weather sana dong. Dia bisa dapat. Jadi ada channel khusus. Kalau ini radio ini untuk sekitaran sini. Atau sekitaran nanti kalau kita bawa kemana kita sesuaikan channelnya hanya sekitaran itu aja, tidak jauh terlalu jauh lah. Udah duduk. Enggak, emang udah ada. Kalau ini kan gelombang radio aja bu. Nah, radio seperti zaman dulu lah. Itu pengiriman. Untuk alat itu ini seperti itu. Ini udah dijelasin semua tadi. Itulah apanya kegunaan mobil ini yang harga 2,7 M itu. Weh. Mantap. Misal wifi-nya ini nggak hidup. Nah, kita pakai kabel USB. Jadi contohnya bermasalah kabel wifi-nya, Wifi-nya tinggal dicolok. colok ada Laptop. Masuk udah ada datanya. Nah, Semisal terang. tapi wifi-nya ini khusus untuk kesini aja, tidak bisa Ke yang ke HP enggak. Dia ini sistemnya sistem setia, tidak mau berpaling ke lain. Keren. Kita bawa laptop yang bagus, yang canggih dia akan nggak akan masuk karena udah di setting. di setting untuk setia. Wes, happy ya. Kalau ini pernah dipakai di mana aja Pak? Ke Ciamis sudah pernah berapa kali, ke Garut udah. Ada metro gitu. Pokoknya yang ada penerbangan inilah permintaan penerbangan baru kita keluar. Oke deh. Udah semua Ibu? Sudah. Oke. Jadi di sini saya Serda Panji sama Bapak Peltu Dede bakal ngejelasin tentang Taman Meteo. Buat yang pertama, alat-alat yang ada di Taman Meteo itu yaitu ada sangkar meteo, terus ada alat penakar hujan, harusnya di sana ada teodolit, dan sebelah sananya ada candle stock atau buat ngukur penyinaran radiasi matahari, sama ada anemometer. Oke, yang pertama itu kita jelasin tentang sangkar meteo. Ada yang tahu isinya sangkar meteo ini apa? Termometer. Bola basah, termometer. Maksimum minimum. Minimum. Jadi isinya ada 4 item: termometer, bola kering, bola basah, terus maksimum dan minimum. Ini boleh kita buka. Nah, Review jadi ini guys. oke, jadi isinya itu ada kayak gini. Terus kalau ini buat gelas ukur, ini gelas ukur buat ngukur Curah hujan. Sebelumnya ada yang udah bisa baca belum? Termometer, baca termometer kering, basah, maksimum, minimum. Oke deh, kalau belum bisa dicoba aja dulu karena ini sama aja bacanya kayak baca termometer air raksa biasanya. Ini buat ini suhunya berarti 20, ini 30. Terus ada garis yang setengah panjang ini itu berarti 1. Kalau yang ini di angka 5. Terus kalau garis yang lebih kecil lagi itu 0,2. Coba aja ini dibaca yang bola keringnya. Satu orang coba boleh mendekat. Kok Naswa ya? Ilham. Yang bola kering yang sebelah sini. Gak usah dipegang. Baca. Ini bisa dibaca. Ini untuk bola keringnya yaitu 27,1 derajat Celcius. Bacanya dari masih. Ini nih ada air raksanya yang warna yang hitam. Oh, yang Iya. hitam. Oh, benar-benar. Aduh, nggak fokus. Oh ini. Ini bola basah belum kering gitu. Iya, kalau buat demam boleh kalau pakai ini kalau mau.
Kalau yang bola basah juga sama, ini bacanya juga sama kayak gitu. Karena otomatis juga bola basah suhunya bakal lebih rendah daripada yang bola kering. Karena dia di sini pakai air. Air biasa. Airnya diganti kalau kotor, sama selalu kita isi, jadi nggak boleh kosong. Nanti kalau kosong suhunya bakal sama aja kayak yang gini. Biasanya kita lakukan pengecekan itu tiap hari Bu, tiap pagi selalu kita cek. Untuk penggantian seminggu atau 2 minggu selalu kita ganti. Sama ini kain kasanya diganti. Kain kasanya juga diganti, kalau udah kelihatan jelek, udah kelihatan kotor, itu kita ganti. Dirawat. Kalau untuk maksimum dibaca setiap jam, ada yang tahu jam berapa? 7. Iya jam 7 malam kalau buat maksimum. Kalau yang minimum itu jam 7 pagi. Itu habis kita baca selalu kita reset. Untuk cara ngerisetnya, kalau yang maksimum ini kita pegang, terus kita ambil gitu, lalu kita kebawahin kayak gitu, disentak ke bawah, Itu nanti cara baca. otomatis turun. Itu langsung udah. Oh kayak itu ya, kayak lagi demam. Iya, bisa. Kalau ini buat yang minimum tidak perlu disentak, sama kayak tadi, cuma kita balikan aja. Jadi nanti si suhunya ini otomatis berjalan ke arah sana, dan itu berarti udah kita reset. Oke. Terus ini penempatannya kita mengarah ke arah utara dan selatan, bukan ke arah timur atau barat. Karena apa? Karena termometer itu tidak boleh langsung kena sinar matahari. Jadi kita tidak nempatin ke arah timur atau barat ke timur, itu tidak. Jadi semuanya sama, mau di stasiun BMKG dimanapun, stasiun TNI AU dimanapun itu sama, semuanya mengarah ke utara ataupun selatan. Dan warnanya pun semuanya sama, warna putih, karena emang faktanya warna putih bisa mengurangi sinar radiasi matahari tersebut. Oke udah ya, langsung ke Jam 7. pagi. Kalau kami di sini bisa baca jam 7 pagi, jam 9 pagi, jam 10 pagi, jam 1 siang. Tiap 3 jam sekali itu bisa kita baca kalau memang ada hujan. Kenapa? Kecuali kalau tidak ada hujan, itu untuk pelaporan kita. Jadi tiap 3 jam sekali itu ada pelaporan hujan kalau meteo penerbangan buat ke BMKG. 3 jam sekali. Udah ya, mungkin udah umum kalau buat ini. Udah. Terus ini alatnya udah nggak. Buat anemometer, ini tiangnya namanya tiang anemometer, dan itu alatnya ada di atas. Fungsi alatnya buat ngukur arah dan kecepatan angin. Jadi alatnya ada di sana, tapi kita bacanya nggak di sana, kita bacanya ada di kantor. Kalau bacanya di sana capek juga naiknya. Untuk yang di mana? Yang tadi yang pertama. Oh yang di Thames ya? Ya bedanya kan karena kalau ini anemometer ini buat khusus di kantor, jadi ini buat ditakup ke bandara. Tapi kalau yang di Thames itu kan kita ngegudainnya transformative, jadi portable, kita di mana aja. Jadi kalau yang di Thames itu memang kurang akurat kalau menurut kami, kalau menurut saya pribadi, karena tingginya juga kurang. Jadi itu hanya mungkin sekitar 2 meter setengah. Jadi kalau mau yang akurat kita pakai ini, karena ini yang dipakai di kantor. Dan tingginya ini, kalau mau tahu tingginya berapa, ini tingginya 10 meter. Yang itu juga sama 10 meter, dan semuanya juga sama. Kalau yang di stasiun-stasiun lain juga sama 10 meter. Untuk datanya gimana Mas, ngirimkan ke sananya dengan cara apa? Iya baik, untuk datanya Bu, dari sini melalui kabel nanti langsung ada di kantor, monitornya ada di kantor buat kecepatan, maksimum, dan arahnya nanti bisa dilihat sendiri. Nanti saya jelasin juga di kantor. Ini kan ada beberapa tiang, berarti ada beberapa komputer apa hanya satu saja? Kalau ini kan metodenya masih metode manual Bu, jadi di sana ada
tiang khusus monitor khusus anemometer ini, dan kalau yang di sana buat AWOS itu tiangnya, terus alat-alatnya nanti ada di monitor sendiri Bu di sana. Berarti beda-beda. Beda-beda. Menambahkan kalau yang untuk ini apa untuk tem sama yang MMS mobil itu dipergunakan untuk kita kalau pas ada giat di luar, misalkan ada wapres atau tamu siapapun, misalkan pas di posisi di mana, kita menggunakan alat untuk lapangan. Jadi pasti nggak akan sama. Nggak akan sama. Jadi itu spesialis untuk ke luar Di lapangan. lapangan. Kalau terkait akurasinya Pak, kayaknya ada tingkatan ya. Ini Agak. yang paling tinggi ya. Iya, jadi agak selisih beda. Cuma nggak terlalu Tidak jauh, terlalu Bu. jauh. Karena semuanya kita selalu di Kalibrasi ke kalibrasi BMKG. dengan BMKG. Kalau yang ini nanti yang untuk sangkar meteo nanti untuk sekarang untuk suhu udara. Nah, nanti nyari untuk tabiannya di dalam semua di situ. Secara masih manual. Jadi kita dicatat di sini, baru kita dibuka di titik embun, cari baru ketemu di sini. Kalau yang sana yang AWOS udah masuk semua ke server, nanti datanya udah ada di layar semua, jadi hanya tinggal mencatat aja. Ya sama dengan ini juga ya Pak ya. Iya. Masuk ke komputer gitu ya. Kalau ini nggak Kalau masuk ini komputer enggak. Bu. Cuma ada monitor sendiri gitu. Monitor sendiri. Jadi kalau yang ini yang ada monitornya hanya arah dan kecepatannya. Kalau yang lain-lainnya secara visual kita Bu. Jadi mereka untuk perawanannya, untuk visibility-nya. Nah, kalau yang masih manual kita berpatokan gunung, ada 2 gunung. Jadi kalau misalnya ini gunung kelihatan, berarti kan visibility-nya di atas 5 kilo. Kalau nggak kelihatan, berarti di bawah 5 kilo. Meskipun ini kelihatan, tapi yang di gunung di sana tidak kelihatan, kita memberikan laporan yang terjelek. Jadi yang dilaporkan yang jelek. Jadi kalau misalnya di sana bagus, tetap kita laporkan yang di sana. Iya, itu untuk visibility. Dengan pengamatan ya Pak Betul. Iya, dengan visual mata sendiri. Udah mungkin lanjut ke sana. ya. Ya, silakan. Ayo. Mana yang kita foto? Bisa pelarang, udah ngintip. Jangan ada sampai berapa ketinggian. Iya. Dari sini aja. Biar di depannya, kalau situ belakangnya berarti. Oke, sekarang kita ada di taman alat yang namanya Taman AWOS atau AWOS saja, yang artinya Automatic Weather Observing Station. Jadi di sini lengkap semuanya ada, dari mulai sensor-sensor ini, sensor-sensornya itu ada sensor-sensor suhu, tekanan, curah hujan, angin, visibility, terus base cloud, dasar awan, jenis awan, sama jumlah oktav awan, sama present weather-nya bagaimana, itu lengkap ada di sini semua. Dan dari sini semuanya nanti sensor-sensor ini dikira pesawat, itu bukan pesawat. Sensor-sensor ini kurang tahu itu. Pokoknya bukan pesawat. Dari sensor-sensor ini nanti dikirim lewat kabel ke kantor, terus masuk ke dalam server. Dari server diolah sendiri oleh server, masuk ke dalam monitor. Monitor yang ada di depan di kantor nanti, di tempat observasi kita nanti. Di sana ada lengkap, di monitor itu semuanya udah lengkap. Mulai dari tadi yang saya bilang, dari suhu, pokoknya unsur-unsur meteorologi semuanya ada di sana nanti. Ini tadi kan juga ada di mobil ya? Iya, sama. Yang ini alatnya persis kayak yang di mobil. Buat visibility. Nah, betul. Sudut pandang. Jarak pandang. Jarak pandang. Jarak pandang. Iya. Kalau yang ini alatnya ini kan dibagi 2. Jadi untuk di ujung runway sama ujung. Ini dimasuknya nanti kalau di monitor di layar di sana itu ini alat yang di runway 15. Kalau yang di 33 di dekat bandara di sana. Ini nanti ada 2 arah dan kecepatannya.
nama ini ujung runway 15 kan gitu. Kan ada di situ tuh. Kalau ini yang sana runway 33. Untuk supply powernya kita di sini ada 2 buat nyokong energi dari si awas ini. Yang pertama kita pakai PLN, yang kedua pakai panel surya kayak yang kita lihat di sebelah sana. Ini panel surya itu buat nyokong si pekerjaan awas ini. Tapi untuk sekarang kita masih pakai supply dari PLN. Tapi nanti kalau misalnya ada kendala atau ada trouble, ada problem dari PLN, baru kita pakai panel suryanya. Itu nanti bisa dinyalain. Kalau ada masalah, baru kita bisa nyalain yang si panel surya itu. Itu di dalamnya ada aki, ada penyimpanannya. Jadi sudah siap digunakan kalau suatu saat ada masalah sama PLN. Untuk yang itu buat sensor visibility yang lebih jauh jangkauannya yang ini. Kalau yang itu ini juga visibility tapi seperti yang di mobil. Jadi kurang terlalu jauh. Ini buat suhu, RH, tekanan semuanya ada di sini. Curah hujan juga ada. Sama yang gitu. Ini satu rangkaian. Terus yang di atas itu di paling atas itu anemometer juga. Tapi itu pakai magnetik. Soalnya belakang. Terus kalau yang ini alat buat kita tahu base loadnya di ketinggian berapa. Pokoknya kalau untuk perawanan ini alatnya. Jadi perawanan pasti ya Bu. Perawanan. Sensornya ada lucu deh. Jadi kita nanti di monitor bisa ketahuan awannya berapa oktav, fuse, catcher, broken atau overcast itu kita bisa tahu. Terus ketinggiannya berapa feet, 1500, 1800, 2000, 3000 itu kita bisa tahu. Terus di mana ada awan CB, di mana ada lightning, ada thunderstorm itu kita bisa tahu tempatnya ada di mana, seberapa jauh dari aerodrome kita ini. Terus apa lagi ya? Mungkin udah kalau awas kayak gitu aja. Mungkin siapa tahu ada yang mau nanya? Ini ya, yang ini jangkauannya berapa kilometer gitu? Jangkauannya lebih dari 10 kilo masih bisa kedetek. Mas, ini kalau tadi kan beberapa alat di sana kan hanya untuk ngambil data ya. Iya. Ada apa? Mobil sama Times kan. Terus ini kan juga ada terkait ambil data, terus nanti dicatat begitu. Nah kalau ini sudah sekaligus analisis atau? Oh ya baik. Kalau ini datanya sudah ada, nanti kita bisa langsung kirim ke BMKG, tapi masih dalam bentuk metar atau met report. Kalau untuk analisis forecast kedepannya bakal bagaimana, cuacanya bakal bagaimana itu belum bisa. Tapi untuk ngirim ke BMKG ini bisa langsung, jadi kita nggak perlu nulis-nulis lagi. Jadi itu bisa diatur di sana, nanti tiap kita mau ngirim tiap 5 menit, 10 menit, 30 menit atau 1 jam itu bisa diatur di monitor. Jadi udah otomatis keluar nanti laporannya udah keluar. Berarti Pak untuk alat-alat tadi mulai dari depan sampai di sini penyedia data begitu ya? Betul. Ya. Betul. Kalau yang ini Bu, semua data sini langsung diolahnya di server. Nah, nanti diolah di data semua di server situ, nanti muncul di monitor di dekat di meja dekat besar. Jadi di situ udah tercatat, udah tercatat semua. Jadi tinggal pindah-pindahin aja. Kecuali kalau yang masih manual, kita harus koreksi dulu. Iya. Mau analisisnya berarti via Server. Iya. Kalau buat yang alat yang kita man meteo kan kita nganalisis sendiri. Jadi kita kan. untuk nyari suhunya, suhu udara, misalkan kita di situ kan hanya ada bola basah, bola kering. Nah, untuk nyari dew point atau titik embunnya kita harus nyari koreksi dulu. Kalau ini udah jadi. forecastnya berarti lebih banyak dari BMKG ya berarti? Gimana Bu? Untuk analisis datanya? Kalau untuk forecast nganalisis cuaca kedepannya bagaimana kita ada bagiannya sendiri. Pak Agung tadi itu bagiannya. Jadi beliau ngelihat data, terus nganalisis, baru nanti kelihatan lah hasilnya beberapa hari ke depan atau beberapa jam ke depan bakal bagaimana. Tapi kalau untuk saya, Bapak Dede, terus tadi Bang mencatat apa yang terjadi
laporin ke BMKG. Dari jam 7 sampai jam 7 malam lagi. Jadi kita ngirim ke BMKG nanti. Jabar misalnya wilayah Tasik segala macamnya. Ketahuan Bu, di sana ada tanda merah. Misalkan harus jam 7. Misalkan jam 7 kurang 5 menit, ya ada tandanya kelihatan. Penasaran sama dalamnya kayak gimana, mungkin nanya-nanya ini dalamnya kayak gimana sih? Cuma kayak gini. Kira apa gimana ya? Sama kok, ini sama, itu sama. Manual ataupun karena mau pasang alat dari BMKG. Jadi untuk bandara hampir semuanya pasti selalu menggunakan, pasti ada, kalau sekarang itu ada AWOS. Jadi pemasangannya di ujung runway ada. Biar nggak lembab doang. Iya, kayak di sepatu-sepatu. Sama dengan kayak untuk di tower juga Bu. Jadi kita datanya itu termasuk untuk yang tower di ATC ya monitornya ada. Sekolah masih lama. Oke, data ini kan dong sana. Pak, ini tadi ada yang tanya, kenapa kok dipasang Ini. ya? Apa takut diambil orang gimana? Ini karena Mahal gitu. mahal Bu. Tahanan maling. Belum apa? Apakah lebih mahal dari mobil itu? Lebih mahal. Masih banyak orang apa tahu. Tapi nggak pakai listrik ya ini khawatir nggak pakai listrik. Enggak. Jangan TNI ya Pak. Iya, tetap Bu. Kebetulan ini alat dari yang saya tahu ini AWOS itu dari Amerika. Dan langsung kerja sama BMKG dan TNI AU. Tasik ke sana dikit. Iya. Deket lah dari Tasikmalaya. Jadi lebih jelasnya nanti apa yang alatnya di sini, nanti menghasilkannya di sana. Nah, Nanti di ruangan saya jelasin lagi di monitornya kayak gimana. Udah ke ruangan aja kebetulan. Di sini di depan kalian udah ada monitor. Monitor ini isinya data-data dari AWOS tadi. Jadi dari tadi AWOS, terus dirubah ke server, terus dari server masuk ke monitor sini, itu datanya jadinya kayak gini. Ini buat yang tadi, yang di tempat kita tadi, AWOS runway 15, itu tuh kayak gini hasilnya. Datanya hasilnya kayak gini, mulai dari kecepatan angin, arahnya dari berapa, terus suhunya berapa, tekanannya berapa, terus curah hujannya berapa. Terus ini yang awan tadi, kata saya awannya bisa kedetek, catcher, view atau apa, itu dari sini ketinggiannya, ini terbaca dari sini. Ini buat lightning sama awan CB, berarti kalau ada thunderstorm nanti di sini ada kuning, itu tandanya nentuin arahnya di sebelah mana. Kalau di sini ada kuning, di sini ada kuning, berarti thunderstorm atau CB-nya itu ada di north dan di northwest. Terus semakin ke tengah berarti semakin dekat dengan kita. Tapi kalau kuningnya ada di sebelah sini itu masih cukup jauh, mungkin lebih dari 10 km. Tapi kalau ada di kotak kecil yang tengah ini berarti si CB dan di sisi thunderstorm itu ada di atas kita, atau over the area atau over the field. Terus di sini ada present weather. Present weather-nya di sini nanti bakal kelihatan, misalnya present weather-nya itu hujan ataupun thunderstorm. Itu nanti ada di sini TS, ada bacanya TS atau hujan, kan bacaannya rain gitu, di sini ada nanti. Terus kalau ini buat runway 33. Ini di yang sana, yang sebelah jauh sana. Ini datanya ada di sini. Terus nah, ini buat maksimum ada di sini, maksimumnya berapa derajat sampai sekarang 29,1.
minimumnya 22,8. Waktunya juga tercatat jam berapa, ini jam berapa tercatat semuanya. Ini buat visibility sama runway 15, runway 33. Nah, ini buat pelaporannya. Yang tadi saya bilang bisa otomatis itu ada di sini. Ini laporannya bisa otomatis langsung terbuat tanpa harus kita otak-atik dulu. Jadi data yang masuk ke dalam server, ke dalam monitor, setiap 10 menit, 15 menit, 30 menit atau 1 jam bisa kita atur buat langsung dikirim ke BMKG ataupun buat arsip di sini aja. Jelas gak? Ada yang mau ditanyain tentang alat awas ini? Oke. Mana? Ya ini present weather-nya kosong karena cuacanya tidak signifikan. Tapi nanti kalau cuacanya ada thunderstorm atau ada rain itu nanti tetap tercatat di sini. Ada bacaannya RA atau TS. Nanti kalau hujan nanti R. Iya ada RA. Itu nanti misalnya si curah hujannya itu ini ada 1 jam, ada 6 jam, ada 3 jam, ada 6 jam, ada 24 jam itu lengkap. Dan tiap jam 00.00 UTC atau jam 7 pagi itu pasti udah langsung terreset sendiri. Oke. Jelas ya? Ya. Terus ini yang di atas, ini yang tadi anemometer yang tadi manual di taman alat itu yang tinggi, yang 10 meter itu munculnya di sini. Monitor yang saya bilang itu monitor ini. Jadi sebelah kiri itu wind speed atau kecepatan angin sekarang real time, present time, 1 knot, 2 knot, 1. nah, terserah berapa. Terus yang di bawahnya itu ada arahnya dari mana? Bisa dibaca arahnya dari 90 derajat, 2 knot dari 90 derajat. Dan yang kanan itu maksimum, kecepatan maksimum. Jadi dari jam 7 pagi tadi sampai jam 12 siang ini berapa sih kecepatan maksimum? 11. Dan alat ini kita riset setiap jam 7 pagi. Jadi setiap jam 7 pagi itu selalu kita riset. Kenapa jam 7 pagi? Ya karena jam 7 pagi itu jam 00.00 UTC, di mana itu pergantian hari. Jadi kita ngisi itu buku sinop itu juga kita mulainya dari jam 00.00 UTC. Semuanya kita riset jam 7 pagi. Nah kan tadi kan dia Kalau yang ini buat barometer digital. Ini barometer digital, tekanan udara digital. Yang atas itu QNH, yang bawah itu QFA. Yang itu yang barometer yang manual, tapi sudah tidak terpakai karena udah ada yang digital ini. Dan ini tetap alat-alat ini selalu kita kalibrasi dengan BMKG. Bisa dilihat dari sebelahnya sini ada kartu kalibrasinya. Jadi udah terverifikasi, bukan kaleng-kaleng. Kalau besok